Baik Mbak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah. Jadi sesuai kontrak yang kemarin, kali ini kita akan diskusi bersama terkait pemenuhan nutrisi, manajemen mual, dan juga pencegahan sendiri pada ibu hamil ya Mbak. Oke. Jadi langsung saja, ini saya berikan slide-nya Mbak, silahkan boleh dibaca-baca ya. Oke. Jadi yang pertama itu silahkan dibuka halamannya. Ya. Jadi yang pertama itu ada mual muntah pada ibu hamil. Bahkan dulu trimester awal-awal pernah mual muntah gitu ya. Dan jadi mual muntah ini disebabkan oleh hormon kehamilan. Namanya itu HCG dan juga estrogen. Jadi hormon ini itu menyebabkan penciuman lebih sensitif, kemudian pencernaan melambat, sehingga meningkatkan rasa mual gitu Mbak. Jadi pemicunya juga ada beberapa hal, ada kayak hormonnya tadi, HCG dan juga estrogen, kemudian ada sensitivitas penciuman dan perasa, kemudian stres itu juga berpengaruh pada tingkatan mualnya gitu Mbak, dan juga lelah fisik. Kemudian cara mengatasinya bisa dibaca di sini juga ada yang pertama istirahat yang cukup, kemudian menghindari bau yang membuat mual. Mbak tadi kan katanya yang membuat mual itu bau keringat suami sama bau amis gitu kan ya Mbak? Iya Mbak, betul. Jadi itu bisa dihindari dulu. Pas suaminya berkeringat itu Mbak bisa menyuruh atau Mbak bisa menjauhi suaminya saat suaminya berkeringat gitu ya Mbak. Terus yang ketiga ada makan porsi sedikit tapi sering. Mbak kemarin kan sudah menerapkan itu ya, bagus itu Mbak. Terus posisi duduk saat makan dan minum itu juga berpengaruh sebenarnya Mbak. Terus yang selanjutnya ada tidak langsung berbaring atau rebahan setelah makan. Soalnya nanti kalau setelah makan langsung berbaring itu akan meningkatkan asam lambung gitu Mbak. Kemudian yang berpengaruh lagi ada latihan relaksasi nafas dan juga menggunakan aromaterapi. Tapi kalau Mbaknya nggak punya aromaterapi, bisa menggunakan latihan relaksasi nafas. Saya contohkan gini ya Mbak, nanti sambil ikuti ya. Tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, hembuskan menggunakan mulut. Nah seperti itu Mbak. Jadi misalkan Mbak merasa mual, Mbak bisa melakukan teknik seperti itu. Oke, yang selanjutnya Mbak, yang baliknya. Nah, selanjutnya ada pemenuhan nutrisi untuk ibu hamil. Jadi pemenuhan nutrisi ini sebenarnya cukup sederhana Mbak. Dianjurkan itu makan 5 kali. 3 kali utama dan 2 kali itu selingan sehat kayak susu, kemudian camilan ibu hamil gitu, atau buah juga bisa. Terus untuk isi piring ibu hamil itu sebenarnya ada berbagai macam ini seperti poster yang saya tunjukkan ini. Yang pertama ada protein. Protein di sini ada 2 macam, ada yang pertama protein hewan, kemudian ada protein tumbuhan. Yang utama protein hewan itu yang paling baik untuk ibu hamil adalah telur, karena di balik ekonomis juga telur itu mudah didapatkan dan juga manfaatnya sangat banyak sekali untuk ibu hamil. Telurnya itu bisa direbus sekitar 10-15 menitan Mbak. Jangan sampai ada warna yang abu-abu itu, soalnya nanti itu akan meningkatkan asam urat gitu Mbak. Nah, terus di sini ada protein hewani, protein nabati atau protein tumbuhan. Nah, protein tumbuhan ini ada tempe, tahu gitu ya Mbak. Itu bisa tempenya dikonsumsi sehariku 2-4 potong, kalau yang tahu bisa 2 potong.
gitu. Terus yang ketiga ada karbohidrat. Sebenarnya banyak macamnya ya karbohidrat itu, kayak jagung, roti, ubi, nasi. Tapi kan yang mudah didapatkan memang nasi ya Mbak. Jadi dimanfaatkan apa yang ada di dapur gitu aja. Terus yang ketiga ada sayuran. Di sini sayuran selain untuk pemenuhan nutrisi juga untuk mencegah sembelit gitu ya Mbak. Bahkan kemarin bilang sulit BAB gitu ya Mbak. BAB-nya keras gitu. Nah itu bisa dicegah atau diobati dengan sayuran hijau ini, utamanya seperti bayam, kangkung, wortel, brokoli, dan juga buncis. Jadi memperbanyak makan sayur gitu ya. Iya, betul sekali Mbak. Terus yang terakhir ada buah-buahan. Buah-buahan ini juga bisa untuk mencegah sembelit Mbak, seperti pisang, jeruk, pepaya, dan juga apel. Tapi seadanya yang ada di rumah aja Mbak. Kalau adanya pisang, ya dimakan pisang. Ini gitu. Terus selain ini, kalau Mbak mendapatkan tablet tambah darah dari dokter kandungan, Mbak juga bisa minum sesuai anjuran dari dokter gitu ya Mbak. Kalau masih mual, muntah gitu bisa makan sedikit tapi sering gitu. Nah terus pencegahan sembelit. Tadi saya sudah membahas sedikit terkait pencegahan sembelit, kayak mengonsumsi sayuran hijau dan juga buah-buahan ya. Nah ini ada lagi beberapa hal untuk mencegah sembelit. Jadi bisa dengan memperbanyak minum air putih minimal 8-12 gelas per hari gitu. Utamanya air putih ya Mbak, jangan air boba, teh atau jus gitu ya. Terus memperbanyak aktivitas yang ringan. Jadi jangan yang berat-berat aktivitasnya cukup ringan seperti merapikan tempat tidur, kemudian jalan pagi sekitar 30 menitan, kalau nggak kuat 15 menitan juga nggak apa-apa. Kemudian Mbak juga mengikuti senam kelas ibu hamil kan ya, gitu. Terus misal kerasa BAB, Mbak bisa langsung ke toilet buat BAB, jangan ditahan-tahan gitu istilahnya. Ya mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak? Mungkin cukup Mbak. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya-tanya terkait tadi yang sudah saya jelaskan ya Mbak. Mungkin Mbak bisa jelaskan penyebab mual muntah itu apa Mbak? Mungkin kalau yang saya dengar tadi itu salah satunya itu karena faktor hormon kehamilan. Iya, betul sekali Mbak. Terus cara mengatasinya gimana Mbak? Kalau menurut yang saya tangkap tadi ya Mbak, itu istirahat yang cukup dan mengatur pernafasan. Iya, betul sekali Mbak. Terus pemenuhan nutrisi ibu hamil yang pas sehariku berapa kali makan Mbak biasanya? Itu makan utama itu 3 kali, kemudian untuk makan selingan 2 kali Mbak. Iya, betul sekali Mbak. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Mbak.